Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan mulai dengan membahas salah satu kejadian yang sangat menghebohkan, di mana mantan Perdana Menteri Jepang itu tewas dibunuh ditembak lebih tepatnya ketika sedang memberikan pidato kampanye politiknya di kota Nara, Jepang. Nah, teman-teman bisa search beritanya di Google ya, udah banyak dan heboh sekali. Yang disayangkan juga, Jepang ini kan terkenal sebagai negara yang mempunyai penduduknya itu tingkat intelijensi atau tingkat intelektualnya cukup tinggi, disertai dengan etos kerja yang tinggi pula ya. Jadi bukan negara yang ibaratnya yang tidak kondusif, tidak. Jepang ini terkenal sebagai negara yang kondusif. Nah, namun hal ini bisa terjadi di sana. Nah, kita pun sebagai warga negara Indonesia juga wajib untuk mendoakan ya kelangsungan nanti ketika pemilu 2024 nanti. Semoga kampanye-kampanye politik yang ada nanti pun itu bisa berlangsung dengan damai, berlangsung dengan tentram, dan tidak terjadi hal yang seperti terjadi di Jepang ini. Nah, jadi mari kita doakan sama-sama ya supaya kejadian ini tidak terjadi baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain yang ada di seluruh dunia. Oke, sekarang saya akan bahas untuk market IHSG ya, di mana IHSG di Jumat kemarin ditutup di level 6740 atau naik sebesar 1,3% ya. Kenaikan IHSG ini sempat mengalami penurunan di hari Senin. Nah, ini yang memang banyak tekanan jual ya di hari Senin, dan ternyata IHSG berhasil rebound. Untuk dari alur asing, di hari Jumat kemarin asing buy 45 miliar, tapi selama 1 minggu asing tercatat net sell 2,5 triliun. Jadi asing ini masih terus keluar dari market IHSG, bahkan selama 1 bulan ini sudah hampir 10 triliun di regular market asing keluarnya ya. Nah, saham-saham apa yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing? Yang paling banyak dibeli seminggu kemarin adalah Alfamart ya, AMRT 200 miliar. Kemudian ada Astra 90M, Film 60M, Avia 50M, dan Bumi ya. Nominalnya tidak terlalu besar dan dibandingkan dengan yang sell. Nah, BRI dan BCA sudah hampir 1 triliun ya, dan ini ratusan miliar. Jadi jauh sekali dan terlihat bahwa asing masih net sell di IHSG ya. Terus bagaimana pandangan untuk IHSG seminggu ke depan? Sebelumnya, nah ini di foreign flow untuk Stockbit saya juga ingin mau mengkabari ya bahwa ini lagi ngadat ya. Jadi nggak bisa digunakan lagi karena sejak penutupan itu ya kode domisili. Jadi antara domestik dan foreign ketika sama bursa ditutup, nah ini ternyata jadi ngadat ini. Foreign flow, indikator foreign flow dari Stockbitnya. Tapi untuk per emiten masih bisa ya, nggak bisa cuma di IHSG. Untuk marketnya sendiri, saya masih tetap optimis ya dengan IHSG. Nah, kalau teman-teman lihat ya di hari Senin kan dibanding ya, menjebol MA 200-nya dan sempat menyentuh level 6.500-an ya. Kemudian dia ada tekanan beli dan di hari Jumat ini mulai mencoba kembali untuk menjebol MA 200-nya. Nah, saya masih melihat bahwa IHSG berpeluang atau berpotensi untuk naik. Karena apa? Karena akan keluarnya laporan keuangan kuartal 2 dari emiten-emiten yang ada di Indonesia. Dan kemungkinan besar memang laporan keuangannya juga akan positif ya. Karena kita pun juga bisa merasakan ya, di mana perekonomian sudah mulai bergerak dan jalan-jalan sudah ramai ya, toko-toko juga sudah ramai, bahkan mall pun juga sudah ramai. Nah, teman-teman bisa cek di sini untuk emiten-emiten yang sudah keluar Q2-nya saat ini tuh baru ada satu ya, yaitu BIPS ya. Nah, jadi strateginya saya ke depan ini adalah fokus ke emiten-emiten yang berprospek ketika laporan keuangan Q2-nya itu rilis, dia kinerjanya bagus dan harganya masih tidak terlalu tinggi ya. Nah, saya kasih contoh misalkan BIPS ini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Download di financial statement-nya. Nah, ini secara cepat saya akan melihat yang terpenting adalah pertama di labanya terlebih dahulu ya. Nah, ini BIPS di 30 Juni 2022 kan labanya naik 82 miliar. Dibandingkan yang 2021 40M, artinya naik 100% ya. Ini teman-teman. Jadi bagus ya untuk Q2-nya BIPS ini.
Dan secara cash flow pun aktivitas operasi juga ada surplus ya yang cukup tinggi, yaitu 47 miliar untuk aktivitas operasi. Tapi teman-teman harus hati-hati juga. Kenapa? Walaupun laporan keuangannya itu bagus, kita juga harus memperhatikan secara valuasi. Nah, ini saya kasih lihat ya untuk BEPS. Nah, keluarnya laporan keuangan ini kan keluarnya di tanggal kemarin ya, di tanggal 8 Juli jam 14.39. Artinya mendekati market close dan langsung direspon sama market, naik 21,1% ya. Karena kinerjanya bagus. Nah, cuman teman-teman harus lihat ya, di sini secara fundamentalnya sebenarnya teman-teman untuk book value 50 kali dan PI 235 kali, nah, ini kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya ini over value, sangat over value untuk saham BEPS ya. Tapi ya saham ya untuk short term tentu psikologis atau emosional lebih berpengaruh daripada fundamental ya. Nah ini teman-teman bisa melihat harganya pun dulu sempat menyentuh 7 ribuan ya, kemudian sempat dibanting hingga sekitar 3 ribuan dan rebound ketika laporan keuangannya rilis. Nah, secara sekilas kalau kita lihat tuh ini kan sedang di bawah ya, tapi sekali lagi kalau kita lihat di sini itu sebenarnya valuasinya masih tinggi. Jadi sebaiknya kita membeli saham yang laporan keuangannya bagus tapi valuasinya juga masih murah ya. Itu pandangan saya untuk BEPS yang naik 21%. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman maunya untuk trading-trading jangka pendek yang cepat-cepat ya nggak ada masalah sih. Tapi jangan tergiur karena laporan keuangannya bagus, kemudian teman-teman langsung berinvestasi di saham BEPS ya. Hati-hati. Nah, terus ada emiten kedua yang saya bahas yaitu TRGU. Emiten ini kan baru saja IPO ya. Baru saja IPO di hari Jumat kemarin dan dia langsung ARA. Sebenarnya saya tidak ikut di IPO TRGU ya. Kenapa alasan saya tidak ikut di TRGU? Karena TRGU itu IPO-nya menyerap dana itu sebanyak 300 miliar ya. Jadi waktu itu pemikiran saya, wah dananya 300 miliar yang diserap. Kalau dia mau ARA kan dia butuh dana itu sangat besar kan. Kan dia harus memiliki ibaratnya bandarnya itu harus punya misalkan 95% atau 99% dari 300 miliar. Nah ternyata tapi bisa ARA ya, dan ARA-nya volumenya cuma 4M. Artinya dari 300 miliar yang di IPO-kan itu hanya terjadi transaksi itu 4,9 M ya, kecil sekali. Nah, kalau seperti ini kan tentu barangnya sudah di bandar semua kan. Dan kalau kita lihat itu si underwriter-nya adalah Semesta. Semesta ini adalah MG. Ada salah satu teman saya yang sebenarnya sudah memberitahu kepada saya bahwa MG ini bersih-bersih porto loh, mungkin persiapan TRGU. Kita bisa lihat di sini ya di active summary. Nah di sini MG memang terlihat selama katakanlah dari tanggal 27 ya, dia lebih membukukan net sell ya dari tanggal 27. Nah ini ya. Nah kalau teman-teman lihat ya, dia yang beli yang banyak BNBN, PNLF dan Bumi ya, 20M, 17, 11. Tapi jualannya yang di atas 10 miliar itu banyak sekali ini. Sampai segini ini kan di atas 10M ya. 40M, 40M, 20, 20, 20, 17, 16. Sedangkan yang belinya itu di bawah 10, yang di atas 10M hanya 3 ini. Jadi terlihat sedang berjualan. Bahkan kalau kita tarik sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, itu malah terlihat sekali ini dia sedang lebih banyak sell off ya. Jadi si MG ini benar-benar menyiapkan ya, dana TRGU itu benar-benar dia siapkan dari hasil jualan sahamnya. Dan kalau misalkan sekarang ini kan dana kelolaan, dana yang dihimpun kan 300 miliar kan. Artinya dia kalau mau buang barang dengan profit, dia nggak bisa, cuman menaikkan 1-2 kali ARA saja. Nah, teman-teman paling gampang tuh melihat di volumenya ya. Volumenya dia harus bisa meng-create supaya volumenya ini transaksinya besar. Mungkin bisa 50, 60 M, bahkan mungkin di atas 100 miliar ya. Saat itu baru hati-hati. Karena apa? Karena si MG-nya ini bisa buang barang ya. Di hari Jumat kemarin pun yang melakukan aksi beli, nah itu juga MG ya. MG beli 1,6 M, IF 1,3, PC 1,3 M ya. Nah ini sekuritas-sekuritas lain ya yang mungkin
ikut IPO-nya melalui website eIPO, sehingga mereka bisa dapat barang di sekuritas-sekuritas lain. Nah, ini saya yakin barang-barangnya retail dimakan semua oleh 3 broker. Jadi kelihatan sekali ya, ini masih jelas akumulasi besar. Nah, untuk TRGU ini saya rasa dia bisa kenaikannya luar biasa ya, kenaikannya cukup tinggi. Tapi teman-teman hati-hati kalau misalkan masuk di saham-saham seperti ini ya, karena nasib teman-teman itu benar-benar ada di tangan si bandar ya. Ya, siapa bandarnya? Ya tidak lain ya, kemungkinan besar adalah si MG. Jangan terlalu nafsu membeli dengan jumlah yang terlalu besar ya. Mungkin kalau teman-teman mau mencoba-coba, jadi jangan mungkin sekitar 5% saja dari portfolionya teman-teman untuk trading di saham IPO yang sudah listing di market ya, seperti itu. Kemudian ada yang saya bahas lagi yaitu saham TOWR ya. Saham TOWR teman-teman bisa lihat ada beritanya bahwa nah ini ya, Jarum Group itu tender offer saham TOWR di harga 1.300. Artinya di atas market. Market kan 1180, tapi si Jarum itu tender offer itu gampangannya si Jarum mau membeli saham-saham para pemegang saham di harga 1.300. Jadi nggak usah lewat market, tapi langsung ya transaksi antara Jarum dengan pemegang saham yang sudah ada. Nah, biasanya kalau tender offer di 1.300, maka harga di market itu tidak jauh berbeda ya dengan harga tender offernya. Jadi kemungkinan saham TOWR ini mungkin akan sideways di level 1.300 hingga apa? Hingga proses tender offernya selesai. Seperti itu ya untuk saham TOWR. Dan ada beberapa saham pilihan ya untuk yang fundamental Q2-nya nanti bakal oke ya. Kalau saya lihat sih ada SGRO, INDR, SGRO kan pernah saya bahas juga ya di salah satu video. Terus ada juga INDR. INDR ini juga secara valuasinya juga sangat oke ya. Dengan dia book value 0,8 dan PI 3,17. Dan equity-nya terus bertumbuh ya dari 3,9 triliun, 4 triliun, 5 triliun, 6 triliun hingga 2022 ini ada di 7 triliun. Kalau Q2-nya ini keluar dan performanya itu hampir sama kayak Q1. Q1-nya kan labanya 480 miliar. Sehingga EPS setahunnya itu 2.980 ya. Maka saya yakin kalau Q2-nya juga oke, saham ini akan bisa naik ya di atas 9.000. Kalau secara intrinsic value-nya saya pernah hitung itu sekitar 12 ribuan untuk saham INDR. Tapi kelemahan dari INDR adalah, nah ini, kita nggak bisa beli dalam jumlah banyak sekaligus ya. Ini teman-teman lihat ya, bid offer-nya udah kroak-kroak ya. Jadi kalau kita mau beli mungkin belinya bisa nyicil ya 10 lot, 15 lot, 10 lot seperti itu. Kalau kita langsung beli langsung 100-200 lot, maka kita yang menaikkan harga malahan. Ini teman-teman bisa melihat bid offer-nya sangat kecil. Jadi itu kendala kalau kita mau membeli atau mengakumulasi di saham INDR ya. Untuk saham-saham yang lain yang saya bahas minggu lalu seperti Unilever, dia ada kenaikan ya, walaupun cuma sedikit dan masih ada akumulasi memang. Mana? Bentar saya kasih lihat ya. Unilever kan di minggu lalu terlihat ada akumulasi dari BB ya. Ini 27 hingga tanggal 1 Juli. Nah ini ada big akumulasi dari BB dan CS ya. 35 dan 27M. Nah memang harganya dari minggu lalu dia ada mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan ya. Dan di minggu ini dia masih akumulasi ya. Dari tanggal 4 hingga 8 ini BB masih terus membeli. BB dan RX ini. Jadi ini salah satu saham consumer good yang masih terus diakumulasi ya oleh asing. Nah ini garis biru ini ya, foreign flow-nya teman-teman bisa melihat bahwa dia bergerak naik terus ya. Untuk saham Unilever. Nah kalau untuk saham ITMG PTBA tergantung dari harga batu bara ya. Dan batu baranya ternyata masih naik ya, sekarang di 366 untuk kontrak Desember. Bahkan di Juli sama Agustus sudah tembus ya 400-an ini. Ini teman-teman, jadi tertolong sekali untuk emiten-emiten batu bara karena harga batu baranya sedang tinggi. Dan bisa dipastikan juga Q2-nya itu nanti juga akan bagus emiten-emiten batu bara. Walaupun demikian, saya tetap pada prinsip saya, kalau misalkan teman-teman belum punya barang, ya kalau saya tidak
bukan sekarang waktu yang tepat gitu loh. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya di average yang cukup rendah, ya mungkin teman-teman bisa sambil menunggu Q2-nya rilis ya. Karena kalau Q2-nya rilis ya ada kemungkinan market kan emosional akan membeli ya, saham-saham batu bara. Nah, untuk SMTR yang pernah saya bahas juga, ini dia ada mengalami kenaikannya setelah ARB berkali-kali dan dia mencoba untuk bangkit. Tapi teman-teman harus hati-hati karena bisa jadi kenaikannya ini bersifat technical rebound sementara ya. Habis jatuh yang cukup dalam dari 3.200 hingga terendahnya 2.200-an. Nah, dia kemungkinan ada, ini kan memang technical rebound. Cuman teman-teman harus hati-hati apabila ternyata ini dia membentuk lower low lagi ya. Jadi misalkan 2200-nya dijebol turun lagi. Nah, itu dia masih bisa melanjutkan tren penurunan. Nah, itu adalah saham-saham yang saya bahas di minggu ini ya. Semoga dapat berguna untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang setia menonton video-video saya. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.